Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selina. Saya dari kampus Universitas Internasional Batam. Saya dari kelas 1 KRMD. Di sini saya diberi tugas oleh guru agama Kristen, yaitu sebagai pengganti tugas UTS. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau men-sharingkan sedikit tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembicaraannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Kau masih memberi saya kesehatan yang baik. Tuhan, saya akan menjelaskan atau menjelaskan sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Kau memberkati saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan agama dan fungsinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, agama adalah sekelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu beribadah dengan mementingkan aspek-aspek yang secara rohani, di mana hal tersebut yang telah diajarkan oleh Tuhan. Iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh setiap umat Kristen. Iman juga menjadi syarat untuk keselamatan di hidup kita dari Tuhan. Tanpa iman, kehidupan rohani kita akan mati, dan seseorang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Pada dasarnya, iman adalah keyakinan dari Tuhan Yesus, di mana iman itu kita harus percaya, kita harus menyangkalkan diri, di mana seseorang tidak lagi membutuhkan atau tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, namun dia selalu bergantung, dia selalu berserahkan dirinya kepada Tuhan. Hal ini terkandung dalam Alkitab, tepatnya di Injil Ibrani 11 ayat 1. Nah, saya akan membacakan ayatnya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu Allah dalam iman Kristen. Semua agama tentu mempercayai adanya Allah atau sejenisnya, dan kepercayaan tentang Allah yang membedakan agama dengan fenomena lainnya. Walaupun setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing, tetapi tiap-tiap agama mempunyai konsepnya masing-masing tentang Allah siapakah yang mereka percaya. Demikian pula agama Kristen tentu juga memiliki kepercayaannya sendiri terhadap agama yang dianutnya sendiri. Umat Kristen tentunya harus memiliki kepercayaan terhadap Allah yang mereka percayai. Di dalam Alkitab sangat banyak menceritakan mengenai Allah. Siapakah Allah itu dan siapakah Allah yang kita percaya itu. Meskipun seseorang Kristen percaya pada satu Allah, akan tetapi Allah yang dipercaya itu akan menyatakan diri dengan berbagai cara, yakni sebagai Bapa, pencipta segala sesuatu, sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, dan juga sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan dalam iman Kristen. Pertumbuhan iman seseorang, adanya perubahan-perubahan dalam hidupnya sebagai ciptaan baru, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membaca ayatnya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selanjutnya, hakikat iman Tuhan berdasarkan Alkitab. Manusia diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allahnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai dosa. Roma 5 ayat 12, di situ dikatakan, saya akan membacakan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi segitu saja sharing saya pada hari ini mengenai sedikit tentang firman Tuhan. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita masih bisa tetap percaya dan harus tetap yakin kepada Tuhan kita bahwa iman kita sangatlah penting untuk ada pada kehidupan
kehidupan ini. Sekian dari saya, terima kasih.